Sejumlah kader PDIP menggelar konsolidasi seusai Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Senin 22 April 2024. Berdasarkan hasil konsolidasi, PDIP mengambil langkah tegas menyikapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pun membeberkan beberapa poin penting yang menjadi perhatian. Hasto mengatakan bahwa para hakim MK tidak membuka peluang kepada keadilan yang hakiki, sehingga Indonesia dinilai masuk dalam kegelapan demokrasi karena dianggap menyalahgunakan kekuasaan. Lebih lanjut, ia juga menyampaikan terima kasihnya kepada hakim MK yang telah menyampaikan keberanian. Sebab ini adalah kali pertama dalam sejarah ada 3 hakim MK yang menyampaikan dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam sengketa Pilpres. Selain itu, PDIP juga menilai bahwa legitimasi kepemimpinan nasional ke depannya akan menghadapi persoalan yang serius, terlebih bagi perekonomian global. Sebagaimana diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Meski demikian, ada 3 hakim MK yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Adapun ketiga hakim itu adalah Hakim Konstitusi Saldi Isra, kemudian Eni Nurbaningsih, dan juga Hakim Konstitusi Aris Hidayat. Selain itu, Hakim MK juga menolak permohonan perkara PHPU yang dimohonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi atas sengketa pemilu 2024 disampaikan sikap sebagai berikut. 1. PDI Perjuangan menilai bahwa para hakim MK tidak membuka ruang terhadap keadilan yang hakiki, melupakan kaidah etika dan moral, sehingga MK semakin melegalkan Indonesia sebagai negara kekuasaan. Konsekuensinya, Indonesia masuk dalam kegelapan demokrasi yang semakin melegalkan bekerjanya otoritarian demokrasi melalui penyalahgunaan kekuasaan. Jadi kami juga mengucapkan terima kasih, mengapresiasi terhadap beberapa hakim MK yang berani menyampaikan kebenaran. Untuk pertama kalinya sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi ada 3 hakim Mahkamah Konstitusi yang memberikan suatu penilaian secara kritis dissenting opinion terkait dengan pelaksanaan Pilpres. 2. PDI Perjuangan menilai bahwa demokrasi Indonesia terbatas pada demokrasi prosedural. Dampaknya, legitimasi kepemimpinan nasional ke depan akan menghadapi berbagai persoalan serius, terlebih dengan persoalan perekonomian nasional dan tantangan perekonomian global. Jadi tadi dalam rapat dengan para Ketua Umum Partai Politik pendukung Ganjar Mahfud MD merapat ke kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta pada Senin 22 April 2024. Pertemuan itu dilakukan seusai Mahkamah Konstitusi menolak sengketa hasil Pilpres 2024. Ketua Umum Partai Hanura Usman Sabta Odang atau Oso mengatakan bahwa kedatangan mereka ke kediaman Megawati untuk membicarakan perihal kemungkinan untuk menjadi oposisi. Namun, Oso menyebut bahwa pihaknya belum memutuskan apapun, sebab ada beberapa orang yang tidak hadir dalam momentum ini. Selain Oso, Ketua Umum Perindo Haritano Sudibyo juga terlihat hadir di lokasi tersebut. Sejumlah tim hukum Ganjar Mahfud juga tampak hadir di lokasi. Mereka diantaranya adalah Todung Mulya Lubis, kemudian ada Magdir Ismail, ada juga Henry Yosodiningrat, dan beberapa anggota lainnya. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum terkait Pilpres 2024, baik yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, maupun dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Adapun dalam keputusan ini ada 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion ataupun perbedaan pendapat dalam putusan sengketa Pilpres tersebut. Ketiganya adalah Hakim Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan juga Aris Hidayat. Partai selanjutnya. Sedang dibahas kan apa langkah-langkah yang ke depan. Sekarang belum putus karena ada beberapa orang tidak hadir.
Jadi ini sedang dibicarakan bagaimana merespon kejadian-kejadian yang dari tahap awal sampai ke Mendora tadi. Ini belum putus. Ya. Jadi belum tentu semua kasus tadi termasuk Ibu menerima putusan itu, Pak? Itu kan sudah final itu. Tapi untuk langkah partainya maksudnya untuk ke arah oposisi gitu, Pak? Begitu, Pak? Itu yang sedang kita bicarakan ya. Jadi saya nggak bisa membicarakan hal ini karena ada di antara kita yang wajib untuk sebagai speaker, sebagai pembicara yang harus melakukan sesuai dengan mekanisme kerjasama politik kita ini. Kalau menurut dikatakan ada yang tidak hadir yang itu penting. Siapa yang Nggak ada, semuanya hadir. Tapi dari Hanura sendiri akan tetap berada di bareng sama Pak Prabowo nanti atau nanti di luar, Pak? Karena ada ajakan, Pak. Karena ada ajakan, Pak, dari Gerindra, Pak. Nanti. Tapi tertarik nggak, Pak? Ya, nanti. Gimana, Pak? Pasangan kubu 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar juga menanggapi terkait dengan perselisihan hasil pemilihan umum Pilpres 2024. Caimin mengapresiasi ketiga hakim yang menyampaikan dissenting opinion dalam sidang tersebut. Ia menyebut bahwa ketiga hakim MK sebagai orang-orang yang mulia. Adapun tiga hakim itu adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan juga Arif Hidayat. Pernyataan itu disampaikan oleh Caimin dalam sebuah video yang diunggah di kanal YouTube Anies Baswedan pada Senin 22 April 2024. Dalam kesempatan ini, Anies juga menyampaikan pesan-pesan untuk terus memperkuat demokrasi. Karena menurutnya, sensitivitas harus terus diperlukan demi menjaga amanah reformasi. Untuk itu, Anies dan Caimin mengingatkan agar perjuangan tidak berhenti sampai di sini saja, namun juga tetap harus terus diperjuangkan. Keduanya pun berkomitmen akan tetap berada di jalan perubahan. Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilihan umum terkait Pilpres 2024, baik yang diajukan oleh kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun dari kubu 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Terdapat 3 hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion atau perbedaan pendapat dalam sengketa Pilpres 2024 tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, baru saja kita mendengarkan putusan Mahkamah Konstitusi terkait hasil akhir Pilpres tahun 2024. Putusan ini sebetulnya tidak mengejutkan. Putusan hari ini mengkonfirmasi bahwa kita semua termasuk MK tak kuasa menghentikan laju pelemahan demokrasi di negeri kita tercinta. Sebagai catatan, kami sangat bangga dengan 3 hakim MK yang menyatakan dissenting opinion. Yang saya muliakan Profesor Saldi Isra, Profesor Eni Nurbaningsih, Profesor Arif Hidayat. Mereka adalah orang-orang yang mulia yang menjadi harapan bagi tegaknya konstitusi dan kembalinya marwah Mahkamah Konstitusi ke depan. Dan mereka akan menjadi catatan indah dan baik dalam sejarah kita berbangsa dan bernegara. Profesor Saldi Isra tadi mengingatkan tentang keadilan substansial, bukan sekedar keadilan prosedural. Ini adalah catatan amat penting yang sayangnya terabaikan dalam proses demokrasi kita akhir-akhir ini. Artinya kita memiliki tugas yang masih panjang. Sebab demokrasi kita sesungguhnya masih ringkih dan harus terus-menerus dijaga dan dirawat. Namun kami masih menerima dan kita semua menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai keputusan yang final dan mengikat. Saudara-saudara sekalian, perlu usaha kita semua untuk terus-menerus memperkuat demokrasi. Perlu sensitivitas kita semua untuk terus-menerus menjaga agar amanat reformasi tidak tergerus walaupun proses penggerusannya berjalan pelan-pelan, sedikit-sedikit yang seringkali membuat kita terlena. Kita semua sadar, kita masih harus kerja keras, harus kerja terus-menerus untuk menyadarkan publik luas bahwa institusi demokrasi yang kuat, yang berfungsi baik, itu sama pentingnya
dengan institusi ekonomi yang kuat, yang berfungsi dengan baik. Keduanya, proses demokrasi, proses ekonomi harus berjalan dengan baik, dengan efisien, efektif, dan menggunakan prinsip-prinsip yang benar. Oleh karena itu kita semua harus terus bekerja, harus terus merangkul dan memperkuat masyarakat. Agar dalam proses demokrasi masyarakat kita bisa kebal terhadap imbalan-imbalan iming-iming jangka pendek dan tahan terhadap ancaman-ancaman dan tidak ada lagi pihak-pihak yang melakukan itu pada masyarakat kita. Saudara-saudara, atas alasan ini semua kami akan terus berkomitmen terhadap gerakan perubahan. Demikian program Viral News hari ini. Saya Nurul Asari dan tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.